Selamat datang di MAN 2 Cirebon yang beralamat di Jalan Pesantren Babakan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon. Assalamualaikum. Gimana kabarnya anak-anak? Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan siapa yang pimpin atau biasanya Rio? Oke, Rio silahkan berdoa dulu. Coba dicek meja, di bawah meja atau di sekitar tempat duduk kalian apakah ada sampah. Kalau ada sampah, buang keluar. Ayo. Silahkan dibuang sampahnya. Silahkan duduk kembali. Sudah siap untuk belajar? Sebelum dimulai, Ibu cek kehadiran kalian dulu ya. Di sini Dian sakit ya. Dian. Terus siapa lagi selain Dian? Abimanyu, Soleha. Terus siapa lagi? Fatan. Muhammad Fatan kemana? Tanpa keterangan? Muhammad Fatan. Terus siapa lagi? Halimah kemana? Tanpa keterangan juga. Terus Hilya kemana? Hilya sakit? Apa? Eka izin. Fatan udah. Oke, sebelum dimulai, Ibu mau tanya dulu nih. Udah siap belum datanya yang bakal kalian olah? Nah, udah siap. Oke, emang tentang apa sih? 3R. Oke, jadi minggu kemarin tuh kita belajar tentang apa sih, Pak? Belajar tentang apa minggu kemarin? Kelompok 1. Oh iya betul, pembangunan berkelanjutan. Ada yang tahu pengertian dari pembangunan berkelanjutan? Ya, Rio apa? Oke, jadi pembangunan berkelanjutan itu adalah upaya ya, sebenarnya upaya untuk melestarikan juga. Nah, upaya dalam pembangunan berkelanjutan itu diantaranya adalah konservasi. Ya, masih ingat nggak? Viva kemarin ngejelasin konservasi itu contohnya apa? Mematikan lampu saat tidak digunakan. Lalu ada recycle, reuse, dan reuse. Selain itu adanya penekanan populasi penduduk. Nah, itu merupakan salah satu upaya dari pembangunan berkelanjutan yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. Nah, masih ingat nggak udah dilaksanakan dari tahun berapa? 2005? Ya, 2015 sampai 2030. Oke, sudah siap ya. Sebelum ke materi inti ya, kegiatan inti, Ibu akan
menjelaskan gambaran kegiatan dan menyampaikan kompetensi dasarnya. Kelihatan tidak ini? Buram ya? Buram? Kompetensi dasarnya itu masih kompetensi dasar yang 3.3 menganalisis sebaran dan pengelolaan sumber daya kehutanan. Lalu indikator pencapaian kompetensinya yang pertama menyimpulkan tujuan dari pembangunan berkelanjutan. Yang kedua adalah menentukan perbedaan konsep 3R-nya, reduce, reuse, dan recycle. Lalu untuk keterampilannya menyajikan laporan yang sudah kalian cari dalam bentuk kertas manila, dituangkan di kertas manila seperti Oke. Tujuan pembelajarannya. Yang pertama, ada yang mau bacakan tujuan pembelajaran? Boleh, Afifah, silahkan. Tujuan pembelajarannya. Melalui penerapan model pembelajaran berbasis masalah, mencetak didik kewaspadaan, menyimpulkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Yang kedua, menemukan perbedaan konsep 3R dalam upaya pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Oke. Nah, selanjutnya di kegiatan inti, langkah-langkah pembelajaran yang akan kita lakukan itu diantaranya setiap kelompok berdiskusi untuk mengolah dan menganalisis data yang sudah kalian cari. Lalu setiap kelompok bekerja sama untuk membuat bahan presentasi guna mempublikasikan hasil dan proses penyelidikannya kepada kelompok lain. Yang ketiganya, setiap kelompok menunjuk salah satu wakil untuk mempresentasikan ke kelompok lain. Yang terakhir, kelompok lain yang menyimak presentasi diminta untuk berdiskusi dan menilai juga mengomentari proses dan hasil penyelidikan dari kelompok presenter. Jadi nanti yang mempresentasikan itu mendapat masukan dari kelompok lain. Ya, nanti kalian diskusi juga. Oke, udah paham? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke, ini duduknya udah berkelompok ya, sesuai kelompoknya. Kelompok berapa ini? Kelompok 1, terus 2, 3, 4, 5. Nah, oke, udah berurutan. Baik, silahkan dimulai. Setiap kelompok silahkan melakukan pengolahan data dan informasi di atas kertas manilanya. Ayo mulai.
Ya. Jadi ketika menyampaikan presentasi, ingat aspek yang dinilai, minta perhatiannya dulu. Yang harus ada di Manila ya, di kertas Manila itu nanti pertama adalah permasalahannya. Ya, permasalahannya ada nggak sih? Lalu solusinya seperti apa? Ya, solusinya. Lalu yang akan dinilai itu bagaimana penyampaian presentasinya. Jadi nanti ketika kalian yang presentasi dikunjungi, nah yang mengunjungi ini menilai presentasinya seperti apa. Lalu kebenaran konsepnya. Bisa aja kan misalnya materinya recycle, tapi ternyata pengertiannya bukan recycle, atau contoh-contohnya bukan recycle. Jadi kebenaran konsepnya seperti apa? Ya, jadi yang diingat ada permasalahan, ada solusi. Ya, presentasinya ingat harus ada, disampaikan dulu permasalahannya itu apa, lalu solusinya seperti apa. Ya, lalu pengertiannya juga. Oke, udah siap? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti botol plastik dengan botol minum yang bisa kita gunakan berulang-ulang kali. Ini contohnya ada karet. Terus kita juga biasanya kalau kita ke pasar itu kan kita bawa plastik. Nah kita bisa menggantinya dengan tote bag seperti ini. Nah terus bisa juga mengganti tisu dengan sarung tangan. Terus reduce itu nggak benda doang, reduce itu juga mematikan lampu yang udah nggak dipakai. Ini juga termasuk reduce. Terus tujuan reduce adalah menjaga polusi baru yang disebabkan dengan produksi yang berlebihan. Terus itu mengurangi emisi gas kaca pengolahan sampah organik menjadi kompost. Kita lakukan dengan kompos ya, itu mengubah sampah kertas menjadi miniatur. Kita bisa mengubah beberapa kertas yang seperti pada gambar tersebut, kita olah kertas tersebut menjadi miniatur atau lukisan yang bisa bermanfaat atau bisa Ini udah kelompok ini udah ngasih masukan ke kelompok saya. Oh udah, presentasi udah. Oke. Ada yang mau ditambahin tidak dari salah satu penggunaan plastik yang dijadikan art pensil itu ya? Oh ini adalah contoh recycle. Kalau itu penggunaannya dari plastik ya, botol plastik dari tempat pensil. Kalau ini plastik bekas ya, plastik bekas. Bungkus plastiknya, ya bungkus kopi dijadikan tempat pensil. Ya ini adalah contoh dari recycle. Ini dari bahan bekas ini. Oh iya, ini juga kain, potongan kain ya, potongan kain kita yang memang tidak bisa dipakai lagi dijadikan baju ya, sehingga jadikan tempat pensil. Terima kasih ya. Sudah selesai? Sudah, kalau sudah boleh kembali ke kelompok masing-masing. Pernah dengar tidak mengenai makanan basi atau sampah yang dijadikan kompos? Ya,
nggak bisa digunakan. Atau misal ya waktu itu pernah ke lapangan sama ibu juga ada yang telur ya dijadikan pupuk cair juga. Telurnya itu hasilnya lalu disimpan selama kurang lebih 2 minggu. Ya, lalu hasilnya itu kompos cair akan bisa dijadikan sebagai pupuk cair itu nanti disemprotkan ke tanaman. Nanti buahnya itu bisa lebih banyak. Itu adalah salah satu dari recycle ya. Oke, kalau kelompok Kaila tentang apa kelompok Kaila? Reduce. Salah satu penggunaan atau upaya dari reduce itu apa? Ya, contoh dari reduce itu apa? adalah mengganti penggunaan botol plastik menjadi tempat minum. Kalian bisa bawa minum dari rumah ya. Gak bisa beli apa? Ya, jadi bisa bawa minum dari rumah. Terus apa lagi selain itu? Itu juga mengurangi penggunaan plastik dan mengganti dengan plastik. Kalau misalnya kalian nanti ke Indomaret atau ke pasar, kalian bisa bawa kantong ya. Ada yang tanyakan tidak? Silakan. Mengenai konsep 3R. Selain konsep 3R, upaya dari pembangunan berkelanjutan masih ingat tidak? Oke, konservasi. Terus apa lagi? Oh iya, population control. Ya, kasih tepuk tangan buat kelompok 1. Oke, terima kasih ya. Kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5, dan 6. Kalian sudah berusaha untuk menampilkan karya kalian. Ya, sudah ke lapangan juga. Ya, kasih aplaus untuk kalian semua. Oke, terima kasih. Oke, untuk selanjutnya berarti kalau misalnya adanya penumpukan sampah di sekolah, kita bisa menggunakan konsep 3R. Reduce, reuse, dan recycle. Udah paham nih, gak ada yang ditanyakan tentang 3R ini, prinsip 3R-nya? Hah? Gak ada? Oke, kalau tidak ada, untuk menguji kemampuan kalian karena memang sudah melewati beberapa tahapan dari mulai penguatan materi sampai pergi ke lapangan, identifikasi masalah sampai ke penemuan solusi. Ibu akan kasih soal post-test ya. Siapkan kertas selembar untuk menjawab soal dari ibu. Soalnya hanya ada 5. Kalian tinggal menjawab soalnya, pilihan gandanya aja ya dijawab. Silakan disiapkan, jangan lupa diberi nama. Oke, di akhir ini gimana perasaan kalian belajar geografi? Untuk pertemuan berikutnya kita udah mulai bab baru ya, bab 4 ya, mengenai ketahanan pangan. Nah, jadi yang bab 3 ini gak ada yang tanyakan? Gak ada, benar. Oke, sebelum ibu akhiri, ibu ingin sampaikan terima kasih pada kalian ya atas usaha kalian ke lapangan ya, sampai istilahnya mengembangkan buat media presentasinya ya. Ini hasilnya bagus, terima kasih atas usaha kalian. Pelajaran berikutnya tentang apa? Pelajaran apa berikutnya? Bahasa Inggris atau? Oh, bahasa Inggris. Oke. Ibu tutup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.